Pertama, yang bisa lo lakuin adalah lo definisikan ulang arti kekayaan. Jadi lepaskan diri lo dari definisi sempit kekayaan. Ada yang bilang kaya itu kalau punya 100M. Ada yang bilang kaya itu kalau punya 10M. Ada yang bilang kaya itu punya 1M. Ada yang bilang kaya itu cukup punya 10 juta. Tapi gini, lo lepasin semua mindset duit itu. Karena kekayaan itu ya bukan hanya tumpukan uang gitu ya. Kan uang itu adalah alat sebenarnya. Bukan juga kepemilikan barang mewah. Kekayaan itu multidimensional. Ya bisa berupa kesehatan, gak ada penyakit, gitu ya, hidup sehat. Bisa juga berupa hubungan yang berkualitas, ya kan? Lu punya istri yang cantik, sayang sama lu punya suami yang mungkin gak ganteng-ganteng amat, tapi dia sayang sama lu juga. Lu mungkin punya keluarga yang gak perfect, tapi ya mereka sayang sama lu. Itu kan hubungan yang berkualitas. Waktu luang. Kalau lu kaya, tapi gak punya waktu juga rasanya percuma gak sih? Gak bisa dinikmatin, ya kan? Kedamaian batin, bebas dari overthinking, ngerasa puas dengan pencapaian lu saat ini. Ada juga rasa syukur, kemampuan buat menghargai apa yang udah dimiliki. Yang tadi kita bahas. Ada juga pengetahuan, wisdom. Nah, ini oke banget sih kalau lu nonton anime Orb. Saran gue lu tonton. Tapi intinya pengetahuan dan wisdom juga bisa ngasih kita kepuasan ketika kita memahami lebih dalam tentang diri kita, tentang dunia gitu. Itu bakal jadi kepuasan tersendiri. Ada juga soal kontribusi sosial. Well, mungkin ada yang akan ngedebat, ya ketika lu nggak kaya, ketika lu miskin, ya kontribusi lu nggak sebesar orang-orang kaya dong gitu kan. Ya benar, tapi at least gitu ya, kontribusi kecil kita mungkin juga akan ngaruh loh, jadi butterfly effect gitu. Mungkin dengan kita misal kita ngasih makan tetangga kita gitu ya, atau ngasih makan fakir miskin. Siapa tahu fakir miskin itu akan menjadi kaya juga, dan itu efeknya dari makanan yang kita kasih gitu kan. Atau hal kecil kayak misalnya kita nyapa tetangga gitu kan. Bisa aja itu jadi butterfly effect loh, yang ngaruh ke banyak hal. Gak selalu ya hal yang berdampak itu hal besar. Ya semua bisa dimulai kok dari hal kecil. Itu yang pertama. Lu definisikan ulang arti kekayaan. Yang kedua, lu fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Lagi-lagi kita bisa belajar sama filsuf ya. Kok belajar sama filsuf sih gitu? Kenapa menurut gue belajar sama filsuf itu penting gitu? Ya ada alasannya lah kenapa karya mereka bisa bertahan sampai ribuan tahun kan. Dan ada alasannya kenapa filsuf-filsuf ini namanya tuh bisa hampir immortal. Nah, salah satu filsuf yang kita bisa pelajari adalah dari Epictetus. Ya, ini filsuf Stoik lah. Dia bilang, kekayaan itu bukan dari memiliki harta benda yang besar, tapi dari memiliki sedikit keinginan. Jadi bukan berarti lu punya harta jadi kaya kalau lu masih punya banyak keinginan. Justru orang yang kaya itu yang punya sedikit keinginan. Jadi yang manusia butuhin kan sebenarnya simple ya, kayak sandang, pangan, papan gitu. Ya kalau kita tambah dikit ada kesehatan, ada pendidikan, ada hubungan baik. Sisanya kan paling cuma keinginan. Ya, lu pengen sepatu baru, lu pengen cuan dari saham, lu pengen nonton film baru, lu pengen nyoba matcha baru. Tapi ya itu semua cuma tren guys. Lu nyobain pistachio, matcha segala macam, itu cuma tren.